Halo Leo, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus Sign ya. Jadi ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Oke, untuk pergerakan planet di Minggu 8 Juni sampai 14 Juni 2026. Yang pertama, Venus masuk di Cancer ya, ini di awal minggu 8 Juni. Pergerakan ya ini pergerakan planet ya, planet Venus di sini ya dari lingkungan yang intelektual di Gemini lalu kemudian berpindah ke Cancer yang lebih lembut, intuitif dan protektif gitu ya. Jadi efeknya di sini adalah bagi teman-teman mungkin nanti akan semakin terdorong untuk mencari kenyamanan, kedekatan emosional, berfokus pada keluarga di rumah dan merawat hubungan atau relasi yang membuat kita nyaman tentunya ya. Lalu kemudian yang kedua di sini di 9 Juni ya seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu ya Jupiter Venus conjunction ya di Cancer juga gitu ya di mana Jupiter di sini sudah mulai masuk di Cancer sebenarnya di 2 Juni kemarin ya teman-teman. Lalu kemudian Venus di sini masuk ke Cancer 8 Juni. Ya 9 Juni ini dia in conjunction berada di satu titik gitu ya. Jadi intinya ketika dua planet di sini berada pada satu titik, maka dia akan memperkuat satu sama lain, gitu ya. Dan intinya Venus di sini adalah planet cinta dan harmoni, lalu kemudian diperkuat dengan Jupiter yang adalah planet ekspansi dan keberlimpahan, gitu ya, abundance. Nah, di sini efeknya adalah untuk kita ya, kita akan merasakan sebuah kehangatan hubungan yang luar biasa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun itu relasinya gitu ya. Lalu peningkatan intuisi yang sangat tajam dan peningkatan sisi finansial ya. Kembali lagi Venus di sini adalah ya planet yang harmonis dan kemudian Jupiter di sini adalah abundance, peningkatan finansial. Negatifnya teman-teman ya hati-hati terhadap ekspektasi yang terlalu tinggi ya karena energi Jupiter di sini adalah mendua kali lipatkan intinya membesarkan energi yang berkali-kali lipat gitu ya. Jadi takutnya di sini adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Lalu kemudian banyak orang yang akan menjadi lebih emosional, lebih sensitif gitu ya. Jadi hati-hati dalam berbicara ya teman-teman Leo ya. Lalu hati-hati juga dengan drama keluarga karena Cancer di sini erat kaitannya dengan keluarga ya. Dia sangat seseorang yang pengayom, seseorang yang protektif terhadap orang-orang yang dia sayangi yang ada di sekitarnya. Jadi hati-hati terhadap drama keluarga dan terutama jika ya keluarga itu melanggar batasan kalian ya. Intinya di sini ya sayang itu boleh gitu ya, perhatian itu boleh, kedekatan emosional itu boleh tapi tetap pada koridor ya self worth ya. Kalian punya self worth di sini. Dahulukan diri kalian dulu baru kalian membantu orang lain gitu ya. Oke. Lalu kemudian energi ketiga di sini Venus berpindah ke Leo ya di 13 Juni. Nah, ini uh, energinya sangat bertolak belakang sekali ya dari mulai Cancer yang sifatnya ke dalam ya karena dia water base gitu ya, water base zodiak yang selalu ingin sembunyi, pendiam, sensitif gitu ya, baper, pengayom keluarga gitu ya, protektif, berpindah ke Leo teman-teman ya, ini ke konstelasi kalian ya, Venus masuk ke Leo. Jadi di sini ada sebuah perpindahan energi yang semula ingin sembunyi-sembunyi, nggak pede, introvert gitu ya, tertutup, lalu kemudian energinya berubah menjadi ingin dilihat gitu ya, ingin dilihat, ingin sebuah recognition, ingin sebuah penghargaan, jadi energi yang begitu tegas, ekspresif dan passionate sekali gitu ya energinya itu ya. Jadi di sini apalagi kalian di sini ini masuk di konstelasi kalian ya Leo di sini ya, Venus masuk di konstelasi kalian. Jadi intinya kalian di sini akan seperti di highlight gitu ya oleh planet Venus di sini ya, dimana bagi teman-teman di sini Leo maupun zodiak yang lain ya, afeksi itu akan lebih tampak gitu ya, tidak cuma sekedar disembunyikan di bawah
di bawah permukaan gitu ya. Jadi akan banyak orang-orang yang akan menunjukkan rasa cintanya kepada orang yang disayang gitu ya. Pamer kemesraan gitu ya. Nah ini kita semakin terdorong untuk keinginan untuk bersenang-senang, lalu kemudian mengekspresikan isi hati yang intinya semula masih di Cancer itu masih lebih sifatnya gloomy dan ditahan-tahan gitu ya. Di sini tuh kita langsung ya tanpa pikir panjang kita meluapkan semuanya gitu ya, ekspresi kreatif ya. Lalu kemudian di akhir minggu, di weekend di sini ya, itu bulan baru di 24 derajat Gemini ya, 24 degrees in Gemini. Ini adalah ya sebuah simbolik clean slate ya, di mana kita akan semakin membutuhkan rasa kejelasan mental untuk bergerak ke depan gitu ya, ide-ide segar, lalu kemudian komunikasi-komunikasi yang sifatnya logis dan intelligence gitu ya. Nah ini bagus sekali teman-teman, waktu yang tepat jadi untuk membersihkan kabut emosional yang sudah kita alami di semenjak awal minggu sampai pertengahan minggu gitu ya, ketika kita ditenggelamkan dalam energi Cancer gitu ya, lalu kemudian semakin ke arah akhir minggu kita semakin eh, perlahan-lahan kembali ke permukaan gitu ya dengan adanya new moon di Gemini. Ya, jadi akan semakin menambah kejelasan arah hidup kita di masa yang akan datang. Gitu ya. Dan untuk pergerakan planet yang lain di background ya, matahari masih di Gemini ya. Sisi penasaran, sisi ingin bersosialisasi, sisi ingin mengetahui, kepo gitu ya, itu akan tetap tetap bermunculan gitu ya. Lalu kemudian Merkuri di sini di Cancer. Nah, ini kita masih sedikit terpengaruh oleh Cancer gitu ya, terutama di Merkuri, di pikiran dan komunikasi yang sifatnya intuitif dan emosional gitu ya. Jadi intinya di sini teman-teman ya, di satu sisi kita ingin mengetahui kondisi orang lain ya, saya merasakan energinya seperti itu ya. Kita kepo atau apapun itu informasinya, kita ingin tahu orang lain melihat kita seperti apa, tapi begitu kita tahu informasinya kita jadi ya baper gitu ya, lalu kemudian emosional, menarik diri gitu ya kalau misalnya negatif. Kalau misalnya positif sih ya ya untung-untungan ya kan gitu kan, oh ya kita bisa berbangga diri ya kalau orang melihat kita positif gitu. Tapi kalau ternyata melihat kita negatif lah itu kita akan menjadi semakin menarik diri gitu ya dengan adanya Merkuri di Cancer. Lalu kemudian Mars di sini masih di Taurus ya, jadi determinasi yang dibangun atas habit sukses berulang gitu ya, di mana Taurus di sini nggak suka sukses yang instan gitu ya, sukanya itu sukses itu yang bertahap, mulai dari nol, bertumbuh, berkembang, sampai akhirnya menjadi sukses gitu ya. Jadi kita didasarkan atas semangat membangun dari nol gitu ya. Lalu kemudian Saturn dan Neptune ini di satu konstelasi ya, di Aries, ini merupakan grand merger ya, di mana terjadi ketegangan antara visi masa depan dan ya realita di depan mata ya untuk mencapainya. Jadi di sini kita seperti menginginkan sesuatu di masa depan, tapi bergesekan dengan kondisi saat ini di mana di depan mata ini untuk mencapai cita-cita kita di masa depan itu masih intinya banyak tantangan yang harus dilalui gitu ya. Jadi kemudian ada gesekan di situ ya. Lalu kemudian yang terakhir Pluto masih retrograde di Aquarius ya, di mana penghapusan hambatan-hambatan atau halangan-halangan untuk supaya kita menjadi lebih original gitu ya. Originalitas di sini sangat dikedepankan dengan adanya Pluto retrograde di Aquarius ya. Oke, mari kita tapping into Leo energi ya. Mohon bantuan semesta. Energi utama untuk teman-teman Leo minggu ini. Satu kartu yang menunjukkan energi utama teman-teman Leo minggu ini. Oke, terima kasih semesta. Oke, let's play the deck. Leo, kalian mendapatkan energi cornucopia ya. Kalian di sini ada sepertinya energi Ten of Pentacles ya. Kalian seperti menemukan sebuah ya harta gitu ya, harta tersembunyi, harta warisan gitu ya, rezeki yang tak terduga dengan adanya cornucopia di sini ya.
penumpukan sebuah harta, ya. Oke, mari kita lihat dengan adanya situasi kalian ya, teman-teman Leo di sini ya, dengan situation oracle. Ya, saya merasakan adanya energi Ace of Pentacles, King of Pentacles, gitu ya. Kembali lagi Mars masih di Taurus ya, teman-teman ya. Jadi intinya di sini Mars itu Taurus itu suka sekali dengan energi kesuksesan, apalagi kesuksesan yang dimulai dari nol, gitu ya. Itu cornucopia, kalian seperti melihat sebuah harta yang tersembunyi, yang terpendam, gitu ya. Oke. Situasi kalian Leo di sini adalah sosial media, fake people hiding, access granted, akses diperbolehkan. Gitu ya, kalian seperti mendapatkan sebuah akses ke sosial media seseorang gitu ya, fake profile. Ya mungkin kalian seperti ya memakai profile yang fake gitu ya, hiding. Atau bisa jadi di sini ya dengan adanya energi cornucopia di sini ya, kalian bisa jadi seperti menemukan sesuatu ya dengan adanya kalian menggunakan fake account gitu ya. Saya kurang tahu di sini apa ya Leo ya. Kita bisa klarifikasi lebih dalam. Access granted, ada sebuah akses yang diperbolehkan untuk kalian akses, untuk kalian masuki gitu ya dengan adanya akses granted di sini. Dan ketika kalian diperbolehkan untuk atau diizinkan untuk melakukan sesuatu, itu kalian memandang bahwa perizinan ini dengan adanya kalian diizinkan ini kalian seperti mendapatkan sebuah rezeki gitu ya dengan cornucopia. Ya oke. Mari kita lihat 3 energi untuk teman-teman Leo di sini. Ya, hati-hati dengan fake people ya teman-teman Leo ya. Jadi tetap taruhlah batasan gitu ya. Kadang seseorang di sini yang mendekati kita dengan energi yang petty, energi yang kesedihan, tapi ternyata dia hanya menginginkan sesuatu dari kita gitu ya. Hati-hati. Oke. Energi yang pertama untuk Leo di sini adalah Two of Swords. Oke, nice. The High Priestess. Ya, ini Pisces energi ya. The High Priestess, Pisces Cancer energi. Lalu kemudian King of Cups ya. Scorpio, Cancer, Pisces. Oke. Ya. Bottom of the deck, Eight of Pentacles. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Eight of Pentacles di sini ini kayaknya terkait pekerjaan ya. Jadi kembali lagi Mars di Taurus ya, suka pekerjaan itu yang step by step, tidak ingin yang tiba-tiba instan sukses gitu ya. Tapi di sini kalian tampaknya sudah membangun sebuah step-step yang penting di masa lalu gitu ya. Step-step yang penting dan ini sudah mau selesai gitu ya. Kalian seperti mendapatkan sebuah akses yang terakhir gitu ya untuk mencapai kesuksesan kalian dengan adanya energi Eight of Pentacles. Di sini yang di awal tadi ada energi access granted dan cornucopia di sini ya. Itu. Oke. Mari kita lihat untuk energi yang pertama di sini ada energi Two of Swords ya, di masa lalu ada sebuah kebimbangan gitu ya, di masa lalu kalian tidak tahu harus kemana gitu ya. Apa yang harus kalian lakukan di sini dengan adanya energi Two of Swords di sini orangnya matanya masih tertutup ya di sini ya, tidak ada kejelasan ke depan gitu ya. Dan perlu diingat Two of Swords di sini story behind the Two of Swords di sini adalah perempuan ini adalah menutup cakra hatinya ya dengan menyilangkan 2 pedang di depan dadanya. Dan intinya di sini adalah perempuan ini hanya perlu untuk melepaskan ikatan kain yang menutup matanya dan menyadari bahwa di belakang di sini ada sebuah pulau, bahwa intinya ketika kita dihadapkan pada sebuah kebingungan memilih antara A atau B, tentunya perlu kita sadari bahwa selalu ada option C dari semesta ya, opsi ketiga gitu ya. Dan kita diminta untuk mereview lagi opsi ketiga, dan kalau memang itu lebih menguntungkan untuk kita ya why not gitu ya. Oke,
Lalu kemudian energi kedua, energi saat ini untuk kalian Leo ya, The High Priestess ya. Kalian di sini ada sebuah dengan adanya akses granted di sini ya, kalian seperti mendapatkan sebuah rahasia gitu ya. Kalian seperti dibukakan rahasia, dibukakan sebuah akses yang dimana tidak semua orang boleh tahu gitu ya, dengan adanya The High Priestess. The High Priestess di sini adalah keeper of secret ya teman-teman ya. Leo ya, di sini dia memegang sebuah gulungan gitu ya yang berisi, yang ada tulisannya Torah. Torah di sini adalah ya misteri dari semesta gitu ya. Dan kembali lagi, The High Priestess di sini adalah orang yang paling dekat dengan semesta karena di bangunan ini adalah bangunan tanpa atap gitu. Jadi intinya intuisi semesta atau informasi semesta itu turun langsung ke atas kepalanya gitu ya, ke crown cakranya gitu ya. Jadi ini ada sebuah rahasia di sini yang memang dibukakan oleh semesta gitu ya, dengan adanya access granted, diizinkan gitu ya. Saya kurang tahu ini informasi apa ya, yang pasti informasi ini cukup penting untuk kalian dan untuk banyak orang karena ini juga merupakan sumber cornucopia kalian ya, itu dengan energi The Priestess di sini. Lalu kemudian yang ketiga di sini energi King of Cups ya. Ini Cancer, Scorpio, Pisces. Bisa jadi di masa yang akan datang kalian berhubungan dengan seseorang yang memiliki water base ya, water base zodiak ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Dan King of Cup di sini adalah kalian yang di masa depan ya, kalian ada ketenangan mental ya, ada ketenangan mental di sini. Intinya kalian tidak mudah terombang-ambing, posisi kalian kuat ya dengan adanya King of Cup di sini. Kembali lagi King of Cup di sini mukanya tetap datar ya, tetap tenang meskipun di sekitarnya ini banyak istilahnya atau ada ombak yang cukup besar gitu ya, mengitari dirinya, tapi orang ini tetap datar dan mukanya tetap tenang. Jadi intinya lebih pada sebuah ketenangan batin gitu ya dengan adanya energi King of Cups di sini ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya. Mari kita klarifikasi lebih lanjut, lebih dalam untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi two of sword di sini. Oke, terima kasih. Two of sword di sini diklarifikasi dengan King of Cups. Oke. Lalu kemudian Six of Pentacles. Lalu kemudian Three of Pentacles. Bottom of the deck, Queen of Cups. Ya, jadi intinya ya kalian lebih profesional ya di sini ya dengan adanya Queen of Cups di sini, lebih pada kalian kembali lagi Queen of Cups di sini dia menuangkan cupnya ini ya, menuang cupnya ini ke kolam yang ada di sekitarnya gitu ya. Intinya dia selagi berenang di dalam sebuah kolam ya, dia menuang cupnya ini ke kolam ini. Jadi intinya teman-teman di sini tidak ingin terbawa oleh emosi gitu ya. Kalian sudah tidak mau lagi membawa emosi ke intinya ke kegiatan kalian sehari-hari dengan adanya Queen of Cups di sini, kan lebih menyimpan emosi kalian dalam-dalam ya. Dan kemudian ini bottom of the deck ya, bottom of the deck itu lalu kemudian diklarifikasi, mengklarifikasi Two of Swords dengan klarifikasi King of Cups, Six of Pentacles, dan Three of Pentacles. Ya, jadi di sini kembali lagi kalian menjadi lebih tenang ya, yang semula kalian bingung, kalian tidak tahu ada kejelasan ke masa depan ini mau dibawa kemana gitu ya. Lalu kemudian ya kalian di sini dengan adanya King of Cups di sini kalian mendapatkan sebuah kekuatan mental ya, kekuatan feelings di sini ya, kekuatan emosi. Kalian tidak tergoyahkan oleh emosi di sini, kalian lebih dingin gitu ya. Dan kemudian semesta memberikan kalian sebuah pekerjaan di mana kalian bisa berkolaborasi dengan
seseorang gitu ya. Intinya di sini ya, Six of Pentacles di sini adalah pemberian dari semesta sendiri ya, teman-teman ya. Dan Six of Pentacles di sini juga arti lainnya adalah intinya kalian diminta untuk pilah-pilah ya, diminta untuk pilah-pilah mana yang layak untuk kalian perhatikan atau yang mendapatkan energi kalian dan mana yang tidak layak untuk mendapatkan energi kalian gitu ya. Dan kemudian energi Three of Pentacles di sini adalah fokus pada diri sendiri. Kembali lagi di sini kalian fokus untuk bekerja, berkolaborasi ya, membangun sesuatu di sini ya, dengan adanya Three of Pentacles di sini di masa lalu, dan itu yang menjawab kebimbangan kalian dengan Two of Swords. Oke, lalu kemudian mari kita klarifikasi The High Priestess di sini semesta. Mohon bantuan klarifikasi untuk kartu The High Priestess dengan kondisi Leo saat ini. Oke, akses apa? The High Priestess diklarifikasi dengan Eight of Cups. Lalu kemudian Page of Pentacles, ya jelas sekali di sini ya, kalian melihat sebuah cornucopia. Lalu kemudian The Strength, ini power card kalian ya Leo ya, The Strength, bagus sekali ya. Jadi intinya ini sebuah comeback energi ya, Nine of Cups, bottom of the deck ya. Jadi dengan adanya bottom of the deck, Nine of Cups, ini wish fulfillment, ini kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Apapun itu aksesnya ya yang diberikan kepada kalian ya, entah akses dari semesta atau akses dari seseorang di pekerjaan atau akses terkait rumah gitu ya. Dan The High Priestess di sini adalah kalian keeper of secret gitu ya. Kalian Eight of Cups di sini meninggalkan hal yang lama gitu ya, dan kalian mengejar wish fulfillment kalian, dan kalian pun sudah mendapatkan itu gitu ya dengan adanya Nine of Cups di sini. Jadi kalian meninggalkan sesuatu di masa lalu, kalian pergi mengejar apa yang membuat kalian bahagia. Lalu kemudian Page of Pentacles di sini adalah sebuah ya informasi terkait atau opportunity baru ya, rezeki baru, opportunity baru, di mana kalian bisa akhirnya bangkit kembali ya, mengambil kekuatan kalian dengan adanya energi The Strength di sini ya. Kalian mental kalian benar-benar terbangun di sini ya, kalian intinya memperkuat kalian dari dalam gitu ya. Kembali lagi The Strength di sini adalah bukan kekuatan fisik ya teman-teman Leo ya, tapi lebih pada inner fortitude gitu ya. Jadi mental baja gitu ya. Itu dengan adanya energi The Strength di sini ya. Ini energi kalian sendiri. Ya uniknya ya, The Strength di sini perempuan ini dibaliknya itu dia bersandar pada sebuah naga ya. Naga di sini adalah sebuah hewan misterius gitu ya, hewan magic dan misterius. Jadi kalian seperti mendapatkan sebuah ya sesuatu yang langka gitu ya, sesuatu yang ya bisa dikatakan ada juga yang ya sedikit magis atau sedikit intinya akses di mana knowledge ini yaitu tadi ya merupakan sebuah rezeki buat kalian gitu ya, berguna sekali untuk kalian dengan adanya tadi energi Page of Pentacles. Oke, berikutnya kita klarifikasi energi King of Cups. Mohon bantuan semesta klarifikasi energi King of Cups di masa yang akan datang untuk teman-teman Leo di sini. Oke, terima kasih. King of Cups di sini diklarifikasi dengan Page of Wands. Oke, nice. Lalu kemudian The Devil. Lalu kemudian The Judgment. Bottom of the deck, Ten of Cups. Oh, nice. Ya, dengan bottom of the deck, Ten of Cups di sini ya, ya ini happy home, happy family ya, ini energi
energi kebahagiaan yang paling ultimate gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang kalian inginkan ya, wish fulfillment di masa yang akan datang. Dan intinya nasihat di balik Ten of Cup di sini ya, uniknya ya teman-teman ya, kalau di Rider Waite lama gitu ya, Rider Waite yang originalnya Ten of Cups-nya ini ada di pelanginya itu ya. Sedangkan saya menggunakan ini Wizard deck ya. Itu dimana Ten of Cups-nya itu sudah terjajar rapi di kenyataan, ada di depan matanya gitu ya. Jadi intinya Ten of Cups di sini ya, kalian seperti mewujudkan keinginan kalian ya di masa yang akan datang dengan adanya energi Ten of Cups di sini. Dan kalian mendapatkan, ya bukan mendapatkan ya, kalian di sini merasa tenang ya dengan adanya King of Cups di sini. Kalian tidak mudah terombang-ambing oleh masalah. Lalu kemudian yaitu tadi ya, Page of Wands ini adalah sesuatu yang baru untuk kalian gitu ya. Ini ambisi yang baru. Dan intinya The Devil di sini Capricorn energi ya. Capricorn energi ini adalah sebuah drive. Tidak semua kartu The Devil itu buruk ya. The Devil di sini memang ada kaitannya dengan kebiasaan buruk gitu ya, overindulgence, sesuatu kecanduan gitu ya, kecanduan macam-macam ya. Tapi di sisi positifnya ini adalah sebuah ego drive gitu ya. Dan drive ini juga saya lihat intinya membawa kalian kepada sebuah kesadaran gitu ya. Itu ya, terkait apa yang mengikat kalian di masa lalu gitu ya. Jadi intinya di sini ya, kalian seperti terbebas dari belenggu apapun itu ya. Terbebas dari belenggu apapun itu. Dan the judgment di sini adalah sebuah hidup yang baru dengan adanya eh, akses yang baru ini untuk kalian gitu ya. Kembali lagi, the judgment di sini dia keluar dari peti mati ya, keluar dari peti mati dan menyambut dunia yang baru. Jadi ini adalah sebuah revelation. Ketika kalian sudah mendapatkan akses itu, apapun itu, mungkin bisa dalam bentuk sebuah informasi ya, akses informasi rahasia gitu ya. Bisa jadi juga kalian sudah bisa mengakses untuk ke tahap perjalanan hidup kalian yang berikutnya, itu juga bisa gitu ya. Dan kalian akhirnya memasuki perjalanan hidup yang baru gitu ya, ke tahap berikutnya, karena kalian sudah sukses di masa lalu dengan apapun itu perjalanan hidup kalian di masa lalu gitu ya. Itu. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta, mohon bantuan semesta. Saran untuk teman-teman Leo di sini yang baru saja mendapatkan akses penting di kehidupannya. Oke. Terima kasih semesta. Yang pertama adalah The Sun ya. Oke, nice. Lalu kemudian Queen of Swords. Lalu kemudian Nine of Wands, ya ini Great Strength gitu ya. Oke, bottom of the deck, The Chariot. Ya, jadi intinya sudah jelas teman-temannya di sini ya. Semesta cuman bilang kalian ya keep going ya, keep going, kejar apa yang membuat kalian bahagia gitu ya. Jangan menyerah, coba terus gitu ya. Kalau misalnya ada gagal atau enggak tahu atau apapun itu, jangan menyerah ya. Apapun hambatannya di sini, ketika kalian sudah mendapatkan akses itu, terus masuk ke dalam ya, intinya ya. Terus masuk ke dalam, maka kalian akan mendapatkan kornukopianya di situ ya. Dan disitulah kalian nanti akan menang ya. The Chariot di sini adalah seseorang yang berpindah ya, karena dia sudah menang di kota yang lama, dia mencari kota yang baru yang sedang kacau untuk dia menangkan gitu ya, dengan adanya The Chariot di sini ya. Lalu kemudian ya itu dia, semesta seperti bilang The Sun, Queen of Swords, dan Nine of Wands, Wounded Warrior energi. Jadi intinya
Be happy ya teman-teman ya. The Sun di sini Leo energi ya. Ini energi kalian di sini ya. Leo energi ini power card kalian juga. Gitu ya. Jadi kalian di sini memang benar-benar disorot sekali ya teman-teman. Karena di sini akan menjadi bersinar. Lalu kemudian ya Queen of Swords ya. Gunakan pengalaman masa lalu untuk bekalmu kehidupan di masa yang akan datang dengan adanya Queen of Swords di sini ya. Kembali lagi Queen of Swords di sini dia menggunakan masa lalu untuk menatap masa depan. Gitu ya. Jadi intinya di sini keep going gitu ya. Kalian tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Jangan menyerah gitu ya dengan adanya Nine of Wands di sini. Oke. Mari kita lihat untuk monologi card bagi teman-teman Leo di sini ya. Nice sekali ya energinya minggu ini ya. Saya baru saja melakukan reading untuk dua fire sign ya, Aries dan Leo, tapi energi mereka sudah sangat-sangat bagus sekali minggu ini ya. Saya harap untuk semua zodiak pun juga sama gitu ya. Oke. Untuk Leo di sini monologi card mendapatkan energi full moon in Scorpio. Jadi tampaknya ini sudah mulai ke trigger sejak awal Mei ya. Awal Mei kemarin kita ada full moon di Scorpio ya, tanggal 1 Mei kemarin ya. Tampaknya cornucopia ini atau akses ini sudah informasinya sudah masuk ke kalian itu sejak 1 Mei kemarin ya. It's time to release negativity gitu ya. Jadi diminta untuk melepaskan negativitas, pikiran-pikiran negatif, energi-energi yang negatif gitu ya. Kembali lagi tadi ya, Eight of Cups, kebimbangan-kebimbangan di masa lalu, ketakutan-ketakutan kalian di masa lalu, udah itu lepaskan aja, tinggalkan saja. Kalian ke depan itu nanti akan cerah ya. Kembali lagi kalian in power card kalian ya, dua kali teman-teman ya. Tadi adanya the strength, itu power card kalian, dan the sun di sini juga power card kalian ya, Leo di sini ya. Itu nice sekali ya. It's time to release negativity. Tidak usah berpikiran yang negatif. Kalian di sini sangat powerful sekali ya di minggu ini. Apalagi dengan akses granted dan cornucopia. Jadi seperti kalian mendapatkan sebuah akses ke apa ya, ke sebuah harta yang terpendam gitu ya. Tuh, oke. Untuk animal spirit teman-teman Leo di sini, owl spirit, magic. Choose to know the truth because you can. Open your inner vision. Tadi ya, The Priestess. You can see through deception. Let the past go and make room for the better life. You can see through deception. Kalian bisa melihat kebohongan dari jarak 10 km radius jauhnya ya. Dengan adanya Queen of Swords di sini ya. Queen of Swords itu orang yang itu ya, dia sambil pegang pedang di sini ya, pegang pedang. Dan uniknya di sini ada sebuah botol yang ada wajahnya seseorang gitu ya. Jadi intinya ya dia nggak segan-segan, oh sorry, bukan wajahnya seseorang, tapi ini kepala seseorang teman-teman ya. Oke, ini kepala seseorang, jadi dia nggak segan-segan untuk menebas siapapun yang acting shady ya, intinya yang nggak jelas. You can see through deception, let the past go and make room for better life. Tinggalkan masa lalu dan ya buatlah hidup lebih baik. Rise up, magic and wisdom are your birthright, gitu ya. Kalian orangnya magic, magic dan wisdom itu adalah hak kalian gitu ya. Owl magic itu sudah ada mengalir di dalam darah kalian ya. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Leo. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih sudah memberikan komen, like, and subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Leo yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya Leo. Salam satu semesta. Terima kasih.